Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. untuk pertemuan ini saya coba jelaskan ini itu terkait dengan pemrograman di dalam PLC. Itu saya lihat minggu kemarin itu khususnya untuk project yang kamu kerjakan di lab itu sepertinya kesulitan di dalam memprogram PLC. Nah, ini coba kita lihat nanti cara mudah memprogramnya seperti apa. Oke, ini hari terakhir di grup 3 ya, yang di luring sekarang. Berarti 1, 2 ada di sini. Coba saya cek dulu, Andika ada. Hadir. Hadir, Pak. Andika. Ya. Siapa? Aryansa ada. Hadir, Pak. Arrois, Hadir, Pak. Dedi, Damara, Hadir, Pak. Egi, Hadir, Pak. Eli, Hadir, Pak. Faradila, Hadir, Pak. Gavin nggak ada ya. Irsan, Hadir, Pak. Karina, Hadir, Pak. Mashur, Hadir, Pak. Gabung sama Fajri, Pak. ya. Azari, Hadir, Pak. Lucia, Hadir, Pak. Fajri ada ya. Fauzan, ada. Ferdiansa, Hadir, Pak. Ihsan, Nurul, Hadir, Pak. Putri Islamega, Hadir, Pak. Putri Alwia, Hadir, Pak. Renaldi. Ya, ini kelompok ya, kelompok 3 ya kan? Iya, Pak. Kelompok 3, oke. Coba saya jelaskan lagi, tadi saya nggak tahu, mungkin ada yang masih ingat, ada yang lupa kan ya. Jadi kita lihat, ini saya kembali ke materi yang lama sebenarnya ya. Kamu kemarin sudah lihat agak kesulitan di dalam pemrograman. Harapan saya project kemarin dari sisi pemrograman PLC-nya kamu sudah nggak ada masalah, sehingga kamu fokus terhadap multitasking, dan yang terakhir adalah HMI-nya. Nah, coba kita lihat. Pemrograman di dalam PLC ada berapa jenis, saya tanya? Ada berapa jenis atau cara? Ada berapa nih? Ada ladder, ada instruction list, ada function block level, ada statement list. Itu oke. Nah, kalau caranya, kalau tadi itu ya oke lah, pemrograman ada statement list, ada instruction list, ada function chart, ada ladder diagram ya. Nah, kalau cara pemrogramannya, ada berapa? Ada 2 ya. Apa? Ada yang masih ingat? Apa yang pertama?
lupa. Pertama, non sequence ya, non sequential. Programming. Nah, ini non sequential. Nanti kita lihat non sequential itu yang seperti kamu buat kemarin, yang bikin pusing, bikin lama memprogramnya. Itu yang kamu gunakan, itu non sequential. Yang kedua, lawannya ya sequential. Nah, ini ada dua ini. Ini yang kemarin yang banyak dari kamu gunakan. Kamu nggak ada yang gunakan yang ini. Nah, sehingga lama kamu ngerjakan project multitasking yang di lab itu. Oke. Sekarang kita punya project, contoh ya, kita punya project misalkan ini project kita ini project kita ya, projectnya itu kita punya silinder aja, silinder. Anggaplah ini A, ini silindernya, ini B. Anggaplah begini ya, A maju, A mundur, kemudian B maju, B mundur. Nah, coba kita lihat. Ini kalau di pemrograman konvensional atau pemrograman non sekuensial, ini lumayan rumit ya, lumayan rumit karena kamu mesti mikir. Ini untuk membuat A ini maju, ini kan nanti ada misalkan anggaplah start, gitu ya, tombol start. Nah, ketika tombol start ini A harus maju, gitu kan? Nah, sementara A maju dengan A mundur, ini kondisinya coba lihat. Ini A maju, kemudian dia juga A mundur. Akan terjadi sesuatu di sini kan, konflik di situ kan. Nah, kemudian lihat di sini juga B maju. B maju itu dengan kondisi di sini. Nah, di sini dengan di sini ini kan sama kondisinya. Sini dengan di sini sama. Ini akan lama kamu mikir di sini. Coba kita lihat apa namanya itu, pemrograman non konvensional ya, yang dengan cara pertama. Nah, bentar ya. Oke. Coba kita lihat. Nah, anggaplah ini kita mulai ladder diagram dengan cara yang sama. Ya, non sequence programming. Pertama kamu apa tuh? Start ya. Ya kan? Start. Nah, kemudian start ini apa? Apa selanjutnya? A maju kan ya? Iya, Pak. A maju, anggaplah kita kasih simbol ya, A plus. Anggaplah di PLC-nya itu Q0.0 ya kan? Tapi simbolnya kita apa namanya itu? Absolutnya Q0.0, simbolnya kita ganti A plus. Nah, ini kan A maju, oke. A maju ini bisa kamu serikan dengan apa namanya itu, dengan A0 misalnya ya. Boleh. Ini A0. Nah, A maju. Nah, kemudian A maju, apa lagi? Bisa selanjutnya itu A maksimum kan ya. A maksimum itu kita kasih simbol A1 aja. Nah, ketika A-nya sampai maksimum, A-nya mundur gitu kan ya. A-nya mundur. A mundur itu kita kasih simbol A min seperti itu. Simbol kita
min seperti itu. Nah, sampai di sini oke nggak? Masih bisa jalan nggak ini? Kalau kamu lihat. Enggak, Pak. Belum, Pak. Hah? Belum. Itu pakai double ya, Pak, untuk Ya, solenoid. kita anggap ini pakai double semua ya, double apa nama itu? Double solenoid ya. Ini pakai double semua. Jadi pakai double solenoid semua itu. Ya, solenoidnya double semua. Kedua silindernya solenoidnya double semua. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang sampai di sini sudah oke jalan lah. Sudah oke atau belum ini? Atau sudah jalan atau enggak ini? Start, kemudian diserikan dengan A0, A-nya maju. Maju enggak A-nya? Maju. Oke. Kemudian sampai A1, A1 langsung ke solenoid, A-nya mundur. Anggaplah ini gitu ya. Mundur enggak dia? Mundur enggak dia? Mundur, Pak. Ya, mundur. Oke, berarti di sini sudah oke ya ini. Ini sudah oke di sini. Nah, sekarang yang berikutnya apa? A-nya 0 kan? Setelah A mundur, B kan maju kan ya? Ini kan? Kalau lihat. Ini kan ya? Nah, ini kan kita sekarang mikirnya yang ini kan? B. Nah, B ini penyebabnya itu A-nya 0, A minimum kan? 0, 0, kemudian B-nya maju. B, B. Nah, ini sudah oke belum? Maaf, Pak, izin bertanya. Ya. Kalau A0 langsung dipasangkan ke bebas itu bukannya pas kondisi awal dia langsung maju ya, Pak, silinder B? Ya, betul. Nah, itu pertanyaan saya. Berarti ini sudah oke atau belum? Belum ini kan? Ya, Nah, ini artinya ini belum oke ini kondisi seperti ini. Jadi mesti diapain? ditambah kayak relay, Pak. Misalnya dia harus menjalankan perintah awal dulu baru yang B-nya bisa maju, Pak. Ditambah kayak ditambahin relay terus ya. Di mana? Di posisi mana? Sini ya. Ini bisa dikasih memori ya. Yang kamu sebut relay itu memori ya. Nah, anggaplah ini M0.0, kita ganti simbolnya MA mundur ya. Kita kasih gini kan boleh. MA apa? MA min, MA mundur. Ya, Pak. Dan ini maksud kamu tuh ya. MA ini ditandai dulu, artinya MA min ini untuk menandai bahwa si apa namanya itu si A ini pernah mundur gitu kan ya. Ya. Nah, jadi B ini akan maju kalau si A ini pernah mundur. Kalau A ini belum pernah mundur, B ini nggak bisa maju. Ya. Ya, Pak. Kemudian baru apa tadi? Diserikan, Pak. Diserikan itu apa? A0 ya. A0, A0 diserikan dengan MA MA min ya. Baru apa? B 15. Oke, sampai sini sudah jalan belum ini? Bisa ya? Jalan. Ya, Pak. Oke, ini MA min. Nah, sekarang apa lagi selanjutnya? Mundurkan B, berarti B1. B1 ya, B1 langsung. Ya, Pak. Langsung ya, langsung B min, B-nya mundur. Sudah B0 besar. Ya, Pak. B0 ditaruh di sini gitu ya. Ya, ya nggak? Nggak bisa ya. Bisa, Pak. Berarti tambah satu lagi di sini. B0. Bisa ditambah satu lagi. Ini apa? Itu dikasih A1 ke B
B1 pun bisa. B1? Iya. Oh iya, B1 benar. Bisa. B1 aja, benar. Encer. Oke, nah begini kan. Ya. Oke, kalau gambar circuit ininya bisa, kamu gambar ininya bisa kan ya? Gambar ini. Apa itu diagram pneumatik, elektroneumatiknya kamu harus bisa. Jangan sampai nggak bisa. Oke, nah ini kan tadi caranya kita bekerja kan berdasarkan ketika ini maju, oke ini nggak ada masalah. Ketika ini maju, nah ini ketika kita di sini, oh ini nggak bisa Pak. Ini tadi kan kalau ini A0 berarti di awal sekali sudah maju B-nya berarti di sini. Berarti kita mikir, oh berarti sini harusnya ini ada latching di sini kan, ada memori atau kamu sebut tadi relay. Seperti ini kan. Nah ini simple, ini untuk yang simple. Kalau prosesnya panjang, ini akan sangat banyak. Jadi setelah turun ke bawah naik lagi ke atas, itu kan udah turun lagi ke bawah. Nah ini non sequential. Nah sementara proses kita ini adalah sequence. Kalau kamu lihat ini kan step 0, step 1, ya, step 2, 3, 4, dan seterusnya gitu kan. Ini kan sudah sequence sebenarnya. Proses yang sequence ini paling gampang dibuat secara sequence. Secara sequence dulu kamu lihat. Sudah. Oh, terima kasih kawan. Oke, siap. Terima kasih. Siap ya. Yuk. Nah, coba kita secara sequence. Sequence kemarin saya lupa kelompok mana yang kemarin saya ada sempat masuk ke lab. Oke, kalau sequence kita lihat yang satu. Jadi kita nggak usah mikir sebenarnya, nggak pakai pikir dia. Langsung, pertama start gitu ya. Start. Mau kasih A0 boleh. A0. Langsung ini kita langsung kita kunci memori. Kita kasih ini namanya memori aja M untuk A maju. Kunci langsung di sini. M A maju. Langsung dikunci. Nah, yang kedua, step yang kedua apa? Step yang kedua ini A maksimum, A mundur gitu kan. Kita belum ke outputnya ini, Bro. Kita kasih memori aja seperti ini, semuanya memori. M apa tadi B1 ya. A1. Nah, ini harus diserikan ya. Serikan dengan MA dengan sequence sebelumnya, step sebelumnya. MA plus minus gitu ya. Nah, ini langsung dikunci. M A minus dikunci ini. Nah, kemudian apa lagi? A-nya mundur ya. A-nya A sudah mundur, B maju sekarang. Nah, ini sekarang apa? A0. A0 muncul lagi di sini. A0. Di M kan dengan B0 juga boleh. Nah, diserikan dengan apa? Dengan step sebelumnya. Step sebelumnya apa? MA min. MA min. Kenapa? Oh iya, ya, bentar. Oh ini, ya benar. Nanti makanya kita kerjakan ini tanpa mikir dulu. Kerjakan aja dulu semuanya. Saya bilang tadi kita nggak mikir, pokoknya urutannya itu. Nanti kita lihat di akhir. Nah, ini B0 tadi ya, MA min yang step sebelumnya, MB, sekarang B apa? B plus gitu ya. Kita nggak usah mikir dulu, kita langsung aja dulu. Nanti cara gampang M apa? MB plus gitu ya, dikunci.
setelah itu apa lagi? Ini nggak cukup ya, MB plus. Sini aja ya. Oke, MB plus, setelah MB plus, B plus B1 kan ya, B1, nah B1 serikan dengan MB plus. MB plus, MB. Apa tadi? B mundur gitu. MB, min. Nah ketika MB min ini dikunci juga, langsung kunci aja. B min. Nah B min, B nya mundur kan? B mundur, Ya. B0, B0. B0 di-end-kan dengan apa tadi? MB1, MB min ya. MB min, kemudian ini yang terakhir boleh dikasih M aja misalnya. Nah ini yang terakhir nggak usah dikunci. Nah ini cara mudah. Yang terakhir nggak usah dikunci. Yang terakhir ini mutuskan yang lainnya nanti ya. Nah kita yang terakhir ini nanti yang mutus yang terakhir ini yang mutus seluruhnya. Nanti kita lihat. Nah sekarang setelah ini selesai kita cek ulang. Tadi ini MA maju gitu kan, MA plus maju kunci. Ketika A1 ini MA plus, MA min ini nggak bisa mundur, benar. Ya kan? Ya. MA apa namanya itu MA minnya nggak bisa, berarti di sini harus dimatiin di sini kan, harus di apa namanya itu dimatiin dengan close MA min ya, MA min. Nah terus kalau ini normal close ini mati juga gitu kan ya. Ya Pak. Ya, ini mati, ya nggak apa-apa. Ini berarti amannya. Nah ini baru. Disiapkan orang-orang. Ya ininya di sini. Ya kan? Ya Pak. Oke, nah sampai sini ini MA-nya mundur, A mundur A, kemudian cek lagi. A-nya mundur, kemudian B maju. Nah, B maju, ketemu apa nih? B maju untuk B min-nya ya. Ya kan? Nah, B min ini B-nya nggak bisa mundur kan? Ya, Ya Pak. berarti di sini MB min tambah MB min. Mana? Tambah di sini ya. Normalitas MB min. Nah, ketika ini ditambah MB min di sini, ini holdingnya kita pindah gitu kan, karena MB plusnya sudah mati ini. Oke, nah ini tetap on ya kan, ini MB min tetap on. Nah, ketika ketemu B0 MB min ini tetap on, M ini M yang terakhir on gitu kan. Nah ketika M yang terakhir on, M yang terakhir ini yang mematikan yang sekarang terkunci yang mana? Mulai dari sini kan? M amin. Ya, taruh sini jadi M namanya M. Nah, namanya M aja. Nah, ini yang dimaksud dengan sequence. Ini kita nggak pakai mikirnya nanti ketika oh ini tinggal digeser gini kan. Tadi kan holdingnya yang mana tadi? Nah tadi kan holdingnya saya taruh di sini. Oh ini taruh sini karena ini mati gitu kan. Itu aja, itu lebih simpel. Jadi program yang sequence itu akan lebih cepat menyelesaikannya dibandingkan dengan program yang tidak sequence. Yang tidak sequence itu program yang dicak ya. Ini nggak pada buat ini jangan. Siapa tuh? Nah, kalau program sequence ini kan kita baru kasih memori aja semua ya, apa relay katakan. Nah di akhir itu biasanya numpuk dalam satu tempat
langsung ke output. Buatlah begini. MA maju, MA plus. MA plus. MA plus. Oh, keliru juga saya tadi. Bentar. Oke, bentar. Tadi saya sempat berpikir ya, ini tadi mana yang saya ubah? Ini ya. Ini tadi nggak ada ya. Oke, kita coba perhatikan lagi. Ini tadi yang nggak ada ini ya. Nggak ada. Kemudian mana lagi nggak ada ini ya? Ini nggak ada. Kemudian mana lagi ini? Ya, bener kan? MB, MA. Sebentar, saya ulangi ya. Saya ulangi tadi ini kan saya oke. Nah, awalnya begini kan tadi ya? Iya. Ini MA min, MA plus, MB plus, MA min, MB min, MB plus, MB min. Oke, nah sampai seperti ini. Jangan tadi yang ada yang nanya tadi, ini kan nggak bisa maju Pak, nggak bisa mundur. Iya Pak. Nah, permasalahannya kan nggak bisa mundur. Nanti, sorry, saya tadi ada sedikit keliru. Nah, setelah kita membuat ini tanpa mikir, gitu ya. Ini kan buatnya tanpa mikir kan? Tanpa mikir artinya setelah ini, setelah ini lanjut aja. Serikan dengan kontak normally open untuk step sebelumnya. Nah, untuk membuat MA min berarti ada kontak open MA plus, MA plus. Nah, untuk MB plus ada MA min. Begitu terus konsepnya seperti itu. MB min ada MB plus. Nah, M ada MB min. Nah, seperti itu terus konsep pengerjaan. Nah, di dalam sekuensial itu biasanya untuk output langsung ditaruh di sini. Output ini nanti M ini di sini. Yang terakhir ya. Nah, sekarang kita lihat MA plus. MA plus ini menyebabkan A maju kan ya? A maju. A maju ini adalah A plus sih. Nah, ini output. Ini kalau kita buat ini Q 0.0 misalkan. Nah, seperti itu ya. Kalau M ini memori misalkan tadi M ini M 0.0 gitu ya, memori atau relay kata kamu tadi. Nah, A maju, A mundurnya apa? MA min kan? MA min itu A mundur. Nah, A mundur ini yang tadi kan kata pertanyaan temanmu nggak bisa mundur Pak karena A majunya masih on, betul. Nah, taruh di sini. MA min taruh di sini aja. Nah, gitu. Kemudian A mundur, kemudian B maju kan? B maju itu MB maju ya. MB min nanti pasti diserikan dengan sesuatu yang normal. B maju kan? Ya setelah B maju, B mundur. B mundur itu apa? M pokoknya MB min, MA min ya. Sebentar, ini keliru ya. MA plus A maju, MA min MB plus nih, sorry, MB plus. Nah, sekarang MB min baru B mundur. Nah, sekarang ketika B mundur, ini berarti MB min ya. Ketika MB min B-nya mundur tadi sampai mana? B-nya mundurnya B0 kena karena B0 on, ini masih aktif, M yang aktif. Nah, M ini yang mematikan step yang paling awal. M ditaruh di sini. Ketika M ditaruh di sini, MA plusnya
putus, mati itu. Nah, MA plusnya putus, ini terbuka, MA minnya mati. MA minnya mati, ini putus, MB plusnya juga putus gitu kan ya. MB plus putus, ini terbuka, MB minnya juga mati. Nah, MB minnya mati, ini juga terbuka, habis, selesai kan. Nah, tertutup semuanya, apa namanya itu, terputus semuanya di akhir. Oke, tadi prosesnya seperti itu. Pertama kita nggak usah mikir, di akhir aja mikir pada saat di sini. Pada saat kita menghubungkan output di sini. Ini output ya. Kita sambungkan ke output. Oke, sampai di sini ada ngerti nggak? Iya, Pak. Oke. Ngerti, Pak. Dulu pernah diajarin nggak nih? Pernah diajarin nggak? Belum kayaknya, Pak. Belum. Nah, ini pemrograman sekuensial. Ini paling sangat penting ya. Jadi makanya saya kemarin agak heran ketika kamu lama memprogram. Saya kan kasih 2 hari kemarin untuk apa namanya itu multitasking. Nah, harapan saya kamu membuat yang gerakan-gerakan silinder itu tuh sebentar. Nah, yang butuh waktu lama itu adalah ketika multitasking. Oh, ini mesti buat fungsi ini, mesti buat fungsi itu. Nah, itu pikiran saya di awal. Nah, ternyata kamu lamanya di sini, bukan di multitaskingnya. Akhirnya makanya ada yang selesai benar, ada juga yang masih masih belum gitu kan ya. Ya nggak apa. Nah, jadi untuk sequential programming ini berlaku di semua. Di statement list pun sama. Statement list pun sama. Kalau di statement list, contoh, saya ingat-ingat lupa ya. Kalau saya mau bikin baru, sebentar, saya mau bikin baru. Oke, saya tambah statement list sedikit ya. Statement list itu gimana? Step ya, sama step. Iya. A0 apa tadi? Sorry. Gambar yang tadi ya, gambar yang ini, gambar yang ini, gambar yang ini ya. Gambar yang ini. Start and A0 dan apa? Dan set step 1 gitu ya, step 1. Saya lupa ini. Start and A0 dan set step 1. Oke, oh ini dia step 1. Step 1 atau memori ya, sama aja kamu misalkan apa tadi. Untuk apa tadi? MA ya, MA. Set MA plus ya. Ya, itu, Pak. Step yang kedua, apa tadi? A1 ya. A maju A1. If A1 and A1 then set and A mundur ya. Ini memorinya aja dulu. Nah, kemudian if apa lagi? A mundur A0 and A1 dan set MB plus. Ini biasanya MA plus pasangannya reset ya. MA plus reset amin. Jadi buat itu sendiri ya. Dan set MB plus. 0 kemudian B-nya maju B1 and apa? MB plus dan
set apa D plus D min ya, D min. Nah, if they know and D min, if they know and D min, then set then set apa M. Nah, ini sudah. Ini kita kalikan ke bagian outputnya if A plus and not itu N ya, lupa tuh, not statement list, not itu N kalau salah ya, NA, not NA min, not NA min, then set A plus, then set A minus, apa lagi? A min and plus set A min set A plus. Nah, sama ya sebenarnya ya. Jadi kamu taruh dulu ini adalah proses logika pemrogramannya. Ini yang untuk outputnya. Tapi untuk yang statement list saya tidak menganjurkan kamu untuk paham ya. Tidak penting itu, statement list itu tidak penting. Yang penting itu yang ini. Nah, ini ladder diagram ini penting ini. Kenapa? Karena ini yang ada di seluruh PLC. Nanti kamu masuk ke Allen Bradley di tempat kerja, suruh program, waduh, gimana caranya ini? Karena kamu menguasai statement list, padahal statement list itu tidak penting ya. Cukup untuk tahu aja, function chart juga untuk tahu aja cukup. Nah, yang perlu kamu paham cara memprogramnya itu ya di sini, ladder diagram. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak paham saya jelasin lagi, karena ini adalah core kompetensi kamu. Kamu harus paham betul ini bagaimana cara membuatnya. Saya agak kaget ketika kamu belum paham ini. Nah, sekarang kalau belum paham, saya ulangi lagi. Yang lain paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke. Oke, kalau paham nanti itu tugas simulasinya kan sudah saya buat belum itu? Submitnya kapan? Belum ya? Belum, Pak. Nah, kira-kira kamu sudah selesai belum? Yang nanti yang dikumpulkan itu adalah yang simulasi kamu pakai software itu ya, untuk bikin multitasking. Nah, sudah selesai belum punya kamu? Nah, kalau memang belum selesai, coba selesaikan. Kira-kira kapan bisa kumpul? Minggu ini atau minggu depan? Kalau minggu ini masih mempersiapkan PPT, Pak. Apa? Mempersiapkan PPT untuk sempro, Pak. Apa itu? Untuk seminar proposal, Pak. Oh, kapan sidangnya? Mulai minggu depan. Oh, mulai minggu depan. Ya nggak apa-apa, nanti hari Jumat depan aja ya, anunya apa? Apa tadi? Ngumpulinnya ya. Nah, tapi tolong dirapihkan lagi yang sesuai dengan yang ini ya, yang sequential programming ya. Karena kalau non sequential itu agak rumit ngeceknya itu. Ya. Siapa? Ya, diubah itu, dirapikan lagi, itu kan simulasi, kamu nggak perlu anu. Kalau yang di lab kan kemarin kamu sudah dicek sama Pak Faris kan, selesai atau tidaknya. Baik. Untuk multitaskingnya sendiri, Pak, itu
ada kan kemarin kan saya ada yang untuk slingernya kan hanya 2. Itu untuk multitaskingnya sendiri itu saya buat satu-satu ya Pak. Slinger 1, slinger 2 itu cara kerjanya gitu ya Pak. Nah, ini berarti konsepnya kamu belum paham. Coba saya jelasin lagi ya. Multitasking itu bukan berarti device-nya ya. Bukan berarti device-nya yang mesti dipisah prosesnya itu. Nah, jadi multitasking ini memisahkan proses. Ini memisahkan, ini yang mesti kamu ingat. Memisahkan proses. Prosesnya itu apa? Jadi contoh, kalau kegiatan yang ini tadi, yang ini bisa satu proses ini. Ini proses ini kan. Nah, jadi proses keseluruhan ini aja. Kalau yang untuk satu-satu kan mubazir kamu untuk apa? Nah, satu ini kan sudah cukup banyak ini. Dari mana? Dari awal ini kan, dari sini sampai ke sini kan. Nah, iya enggak? Iya kan? Nah, sampai ke sini. Ini kan ini satu. Ini proses untuk proses proses dari sensor aktuatornya sudah semua satu, kamu jadiin satu. Nah, misalkan yang project yang kamu buat ini proses kerja dari sensor atau aktuator, kamu gabung jadi satu aja, nggak usah masing-masing aktuator satu. Nah, yang kedua, ada nggak proses lain selain dari proses ini? Ada kan? Apa itu? Proses yang untuk lampu berkedip gitu kan? Lampu apa? Lampu berkedip itu lampu start, apa lagi? Magazine itu apa lagi? Reset gitu kan? Nah, ini kan kalau digabung di dalam proses ini kamu masukkan ke dalam proses ini, maka program kamu kan akan jadi banyak gitu kan ya. Nah, proses ini pun, ini kan prosesnya tadi proses otomatis gitu ya. Nah, itu sebenarnya ada proses manual. Proses ini proses kerja dari pergerakan silinder A maju, A maju, A mundur, B maju, B mundur, itu bisa dibuat proses otomatis ini kan. Otomatis. Nah, ini bisa juga dibuat satu lagi proses yang ketiga, proses manual. Nah, ini kalau kamu gabung ini nomor 3 dengan nomor 1, akan banyak program kamu, tambah lagi yang nomor 2 kan, maka dipisah. Nah, kalau ada proses manual seperti ini satu proses. Ini proses kedua, ini proses ketiga. Proses manual ini di dalam tugas kamu nggak saya masukin kan? Karena proses manual ini gini, contohnya gini, mana? Nah, ini manual itu satu-satu. Saya tekan start, A-nya maju, gitu ya. Saya tekan start lagi, A-nya mundur. Saya tekan start lagi, B-nya maju. Saya tekan start lagi, B-nya mundur. Nah, itu manual. Ya. Proses manual seperti itu. Satu langkah, satu start. Satu langkah, satu start. Jadi emergency itu kemarin kan saya ada kalau di lab itu kamu lihat ada tombol select untuk manual otomatis kan. Nah, itu kalau otomatis ya jalan seperti ini dari awal. Nah, ini program manualnya, proses otomatisnya ini. Nah, ini proses otomatisnya. Nah, kalau proses manualnya mesti kamu buat lagi terpisah. Nah, itu ya. Jadi multitasking tidak perlu memisah masing-masing aktuator ke dalam satu fungsi multitasking sendiri-sendiri. Enggak, itu terlalu banyak nanti fungsi multitaskingnya terlalu banyak. Nah, yang dipisah itu adalah prosesnya ya. Proses manual, otomatis, kemudian proses apa lagi yang ada. Nah, itu paham ya? Iya Pak, boleh lagi Pak. Silakan. Ada yang kemarin kami cetak dengan Pak Suling Pak. Iya, silakan. Kami kan untuk mengerjakan yang online kan mengikuti proses kerja yang luring kemarin Pak. Iya. Nah, itu kan kalau di
Ya memang begitu, terpaksa kamu nekan sendiri karena kita nggak ada simulator lain yang bisa menghubungkan software kemarin itu dengan misalkan ada software Fluid Sim itu nggak bisa dihubungkan. Jadi, ya memang terpaksa begitu simulasinya. Kamu coba satu-satu, tombol start ditekan, nanti ketika A-nya maksimum misalkan ya berarti sensor A-nya kamu on kan gitu aja. Berarti untuk aku tugasnya harus ada video kayak simulasi ya Pak? Misalnya untuk screen kayak gambar nilainya gitu Pak? Kamu bisa nggak bikin video kayak saya ini? Saya rekam, saya taruh di YouTube, bisa nggak kamu bikin? Insya bisa sih Pak. Kalau bisa, taruh aja di YouTube. Nanti linknya aja kamu taruh di dalam laporannya itu ya. Oh iya Pak, insya Allah Pak. Nah, kalau nggak bisa ya sudah di apa nama itu software apa namanya itu software simulasinya dikumpul. Laporan tetap dibuat ya nanti ya laporan. Laporan itu isinya adalah laporan apa yang kamu kerjakan di lab, apa yang kamu dapat ilmunya gitu kan. Bukan pertama saya ini mendengar Pak Irwan ngomong, kedua di absen Pak Irwan, bukan begitu. Tapi apa ilmu yang kamu dapat itu yang kamu laporkan. Baik Pak. Masih ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, saya pikir cukup ya. Ini tambahan dari saya supaya kamu nanti proyek simulasinya ikuti yang mudah. Yang mudah itu ya sekuensial. Ya, pemrogramannya sekuensial. Nah, tetapi untuk yang multitasking, ada proses function 1, function 2, function 3. Nah, itu tidak bisa disekuenskan. Karena apa? Karena kita mau pilih fungsi 1, fungsi 2, atau fungsi 3, bebas itu kan, nggak ada urutan 1 dulu, 2 dulu, atau 3 dulu. Ya, ini 1, 2, dengan 3 ini prosesnya ya terserah yang mana yang dulu. Jadi ketika proses yang seperti ini, itu tidak bisa disekuenskan. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya pikir cukup sampai di sini ya. Pak, mau tanya Pak. Nah, silakan. Untuk laporannya itu kan ada yang luring ya Pak? Oh, yang luring itu nggak usah. Luring itu kan sudah dicek sama Pak Faris kan, yang PLP-nya. Oh baik Kamu Pak, kemarin, jadi kamu buat yang kemarin, online ya Pak? iya yang online. Kamu kan kemarin sudah nganu, sudah apa? Sudah menunjukkan hasil praktek kamu ke Pak Faris kan. Pak Faris kan ngecek sudah sampai sini gitu ya. Sudah Pak. Ya, itu nilainya saya ambil dari situ. Kalau yang ini untuk laporan kegiatan ini aja yang di simulasi yang kamu buat itu. Ceritakan seperti apa prosesnya. Baik Pak. Kalau nggak ada, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.